Om Swastiastu. Perkenalkan, saya wakil dari kelompok 2 kelas 9J akan menjelaskan bab 4 yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi mengenai poin 42 yaitu perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan yang dibimbing oleh Dr. Putu Eka Julianjaya, SI MSI. Sebelum menuju ke inti materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 kelas 9J. Yang pertama yaitu ketuanya, Nyoman Hugo Pancajana Gunaksara absen 33 dari kelas 9J. Wakil ketuanya, Nimade Rati Percendari absen 29 kelas 9J. Anggota pertamanya, Igusti Ngurah Bagus Giri Pramana absen 14 dari kelas 9J. Anggota duanya, Marsia Widya Utomo absen 27 kelas 9J. Sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers kita alias para pendiri Indonesia masih berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. A. Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan konferensi meja bundar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusi. Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. Ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Dr. Muhammad Atta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949. Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya ke dalam Indonesia, satunya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Yang bergabung dalam federasi ini antara lain adalah sebagai berikut. Negara bagian yang meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swaparja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. B. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demokrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satu-satunya kenegaraan telah bergabung dalam Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI pada tanggal 19 Mei 1950. Ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. C. Gangguan keamanan. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Yang kedua, pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar di daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang A adalah Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Yang B, Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Yang C, Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Beruh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Dan yang terakhir, D, Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Sekian dari materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membacakan tips pencegah COVID-19. Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, hati-hati kontak dengan hewan. Yang ketiga, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang keempat, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Yang kelima, konsumsilah gizi seimbang seperti sayur dan buah. Yang keenam, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kesimpulan dari poin 42 kali ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan RI, rakyat Indonesia berjuang melalui gerakan bersenjata maupun upaya diplomasi. Perjuangan secara diplomasi memperlihatkan bahwa terkadang musyawarah lebih membawa hasil daripada kekuatan fisik. Dengan begitu, kita sebagai penerus bangsa sudah seharusnya mempertahankan dan meningkatkan prestasi agar tidak kalah bersaing dengan bangsa lain. Sekian dari presentasi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.